Halo, selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Kita boleh bersyukur ya karena pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam IMPA daring kelas anak kecil tanggal 14 Juni 2020. Nah, tema kita hari ini adalah anak Tuhan tidak egois. Tapi sebelum mulai cerita, Enci akan mengajak adik-adik kita bernyanyi bersama dulu yuk. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan terima kasih juga Tuhan karena kami boleh bersekutu kembali melalui IMPA daring pada hari ini. Tuhan berkati IMPA ini dari awal sampai akhir. Tuhan berkati kami juga agar kami dapat membaca Alkitab, mendengarkan cerita dengan baik dan mengerjakan aktivitas yang diberikan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah tadi di awal Enci sempat bilang ya, tema kita hari ini adalah anak Tuhan tidak egois. Nah sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Adik-adik bisa minta tolong papa sama mamanya ya. Oke, sekarang adik-adik baca dulu dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Oke adik-adik, tadi kita sudah baca ya pembacaan kita. Nah, dari bacaan kita tadi ada dua tokoh yang Enci mau perkenalkan. Yang pertama ada namanya Yakub. Dan yang kedua ada namanya Bapak Laban. Nah, siapa ya mereka ya? Nah, Bapak Laban ini adalah paman atau om dari Bapak Yakub. Nah, selama Bapak Yakub ini tinggal di rumah Laban, pamannya, itu Bapak Yakub merasa diperlakukan tidak adil adik-adik. Diperlakukan bukan seperti keluarga, tapi diperlakukannya seperti pelayan. Atau bisa dibilang seperti pembantu pada zaman saat ini. Nah, salah satu sifat yang kita pelajari hari ini adalah sifat egois yang dimiliki oleh Bapak Laban. Egoisnya dari mana? Sifat egoisnya adalah ketika Bapak Laban menyuruh Yakub untuk bekerja di rumahnya. Jadi selama Yakub tinggal di rumahnya itu adik-adik, Bapak Laban ini memanfaatkan tenaganya Yakub. Untuk Yakub harus bekerja, mengurus ladangnya, lalu ternak-ternaknya Bapak Laban. Pokoknya Bapak Yakub ini tinggal di rumah Laban tidak seperti keluarga, tapi malah diperlakukan seperti yang tadi Enci bilang, seperti pembantu. Bapak Yakub harus bekerja keras. Kira-kira gimana ya perasaan Bapak Yakub ya adik-adik? Wah, ternyata Bapak Yakub merasa sedih, diperlakukan tidak baik oleh pamannya sendiri selama 14 tahun. Akhirnya Bapak Yakub pergi membawa seluruh keluarganya beserta ternaknya, meninggalkan rumah pamannya tadi adik-adik. Kira-kira Bapak Laban tahu nggak kalau Yakub sudah meninggalkan dia? Bapak Laban tahu adik-adik.
Nah, lalu pada malam harinya ketika Bapak Laban sedang tertidur, Tuhan mengingatkan kepada Bapak Laban melalui mimpi untuk berdamai dengan Yakub. Jadi Tuhan ingin supaya Bapak Laban mencari Yakub dan berdamai, saling memaafkan. Kira-kira Bapak Laban mau gak ya adik-adik melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Setelah 7 hari Bapak Laban mencari Yakub, akhirnya bertemu nih. Bertemunya di daerah pegunungan namanya Gilead. Setelah Bapak Laban dan Yakub bertemu, mereka akhirnya mengikat perjanjian adik-adik. Nah, perjanjian ini ditandakan dengan mereka mendirikan sebuah tugu. Tugu ini dibangun atau dibuat dari tumpukan batu-batu. Dan diberikan nama nih oleh masing-masing. Bapak Laban dan Yakub memberikan nama untuk tugu ini. Apa ya namanya? Ada yang tahu? Tugu ini diberikan nama oleh Bapak Laban, Yegar Sahaduta, dan juga Mispa. Nah, Bapak Yakub memberikan nama Galet. Jadi ada 3 nama nih adik-adik. Namanya adalah yang pertama Yegar Sahaduta, Mispa, dan juga Galet. Tapi ketiga nama ini sama artinya. Ada yang tahu artinya apa? Nah, artinya adalah tumpukan batu ini merupakan batu pengawas antara Bapak Laban dan Yakub. Tumpukan batu-batu itu merupakan tanda perjanjian antara Bapak Laban dan Yakub bahwa mereka saling berdamai adik-adik. Nah, serta juga merupakan tanda perjanjian bahwa Bapak Yakub akan selalu menjaga keluarga Bapak Laban, yakni anak beserta cucu-cucunya. Oke adik-adik, dari ceritanya Bapak Laban dan Yakub tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, di sini kita mau diingatkan sama Tuhan untuk saling mengasihi. Hidup saling mengasihi di sini apa? Salah satunya adalah tidak bersikap egois. Nah, sama seperti tadi ya, Bapak Laban tidak bersikap egois adik-adik. Dia mau memaafkan, dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mementingkan egonya sendiri. Kalau misalnya Bapak Laban egois, pada saat Tuhan menyuruh Bapak Laban untuk minta maaf atau berdamai, dia gak akan mau adik-adik. Nah, tapi karena Bapak Laban mengasihi Yakub, dia mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sama seperti kita nih, siapa yang di sini masih suka bersikap egois? Tidak mau berbagi. Nah, seperti contohnya di sini nih, tidak mau berbagi makanan. Kalau misal punya makanan maunya dimakan sendiri, sedangkan kakak atau adiknya belum makan. Tidak boleh ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, kita mau diingatkan untuk mau memaafkan. Nah, tadi di cerita tadi siapa yang berdamai? Bapak Laban ya dan Bapak Yakub. Nah, Bapak Laban mau berdamai, minta maaf. Nah, Bapak Yakub juga mau memaafkan. Nah, begitu juga dengan kita. Itulah yang Tuhan mau, agar kita saling memaafkan. Baik kalau misalnya kita ada teman yang punya salah sama kita, teman kita minta maaf, kita nggak boleh jual mahal atau gengsi nggak mau maafin. Tidak. Tuhan mau kita saling memaafkan. Nah, siapa yang di sini masih suka kalau misalnya temennya minta maaf atau ya temennya minta maaf tapi adik-adik gak mau maafin? Nanti aja gengsi kunci kalau mau maafin dia duluan. Atau kalau adik-adik punya salah, adik-adik malu minta maaf duluan. Siapa yang di sini masih seperti itu? Kalau masih ada adik-adik yang seperti itu, nah ingat nih cerita ini, adik-adik harus saling memaafkan. Gak perlu gengsi atau malu untuk meminta maaf duluan atau memaafkan temannya yang salah. Nah, yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Tuhan mau kita
berteman dengan siapa saja. Nah, tidak pilih-pilih ya. Aku mau temenannya sama si A aja, Ci. Abis dia baik sama aku, dia gak bikin aku kesel. Dia suka bagi aku makanan. Atau kita maunya temenannya sama yang pintar. Atau kita maunya temenannya sama yang kulitnya putih aja, Ci. Atau aku mau temennya sama yang rambutnya panjang. Nah, kira-kira boleh gak kayak gitu? Gak boleh ya. Benar, kita gak boleh pilih-pilih. Karena Tuhan mau kita berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, budaya. Itu yang Tuhan mau. Nah, siapa yang di sini kalau temenan masih milih-milih? Enci yakin di sini pasti nggak ada yang kayak gitu ya. Hebat. Nah, siapa yang di sini mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, pasti semuanya di sini mau ya jadi anak-anak seperti itu ya. Anak-anak baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau menjadi anak-anak seperti itu, adik-adik harus bisa melakukan 3 hal yang tadi yang Ci bilang. Saling mengasihi, mau memaafkan, dan berteman dengan siapa saja. Nah, sampai di sini ya adik-adik cerita Ci. Sekarang Ci punya aktivitas nih buat adik-adik. Nah, aktivitasnya apa? Setelah cerita Ci tadi, sekarang Ci punya aktivitas untuk adik-adik. Aktivitasnya apa? Ci mau minta adik-adik untuk membuat video singkat maksimal 1 menit tentang adik-adik menceritakan pengalaman adik-adik dalam memaafkan atau minta maaf. Ditunggu ya videonya. Jangan lupa dikirimkan adik-adik. Kan ya? Kenci. Kita sudah membaca Alkitab, mendengarkan cerita, dan melakukan aktivitas. Sekarang kita mau tutup impa kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dalam impa daring pada hari ini. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang tidak egois dan mau saling memaafkan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari